Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya dari neraka. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk kembali menambah keilmuan kita tentang agama kita. Maka marilah bersama selalu kita ikhlaskan niat kita di dalam upaya kita yang satu ini, supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita pemahaman yang baik di dalam agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita amalan-amalan saleh yang bisa kita persembahkan kepadanya dengan modal keilmuan kita. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sampai kepada pembahasan hadis ke-7, yaitu agama adalah nasihat. Pertemuan terakhir kita membahas tentang metode-metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan maklumat, dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Dan ini menjadi perhatian, seharusnya menjadi perhatian buat kita, di mana di zaman ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi, baik itu kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal. Dan dengan mempelajari metode-metode Rasulullah SAW ini, kita bisa belajar banyak, sehingga apa yang kita sampaikan lebih bisa diterima oleh orang yang menjadi target daripada dakwah kita. Dan ingat hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha." Ya, tidak ada yang paling baik, kerjaan yang paling baik atau aktivitas yang paling baik melebihi apa? Orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu qaulan. Ya, dan kalau kita tatbikan ayat ini terhadap bagaimana jerih payahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan dakwah, kita akan mengetahui bahwa metode-metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah itu sempurna. Ya, sempurna sekali. Jadi ahsanu qaulan ini bukan kita menyeru kepada Allah dengan tanpa perhitungan. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah, Rasulullah penuh dengan keilmuan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kebijaksanaan. Ini yang patut kita contoh. Ya, tidak akan sesuatu menjadi ahsan, sebaik-baik, ya, jika tanpa perhitungan, Pak. Enggak mungkin. Ya, jadi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini aktivitas yang sangat agung. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana
cara menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, metode-metodenya seperti apa. Dan ini perlu kita perhatikan hadirin sekalian. Ya, konten dakwah itu satu perkara, bagaimana konten dakwah tersebut sampai kepada objek dakwah kita itu persoalan yang lain. Ya. Tidak mesti kita banyak ilmunya, ya, banyak konten banyak maklumat yang kita dapatkan, belum tentu kita bisa berhasil menyampaikannya kepada orang lain. Kan seperti itu. Maka ada fun tersendiri. Kayak sudah saya sampaikan bahwa di dalam di Madinah dulu kita ada pelajaran fiqh dakwah, atau di Libya dulu juga ada. Ada enggak tulab Libya? Fiqh dakwah ada enggak? Diajarkan enggak? Hah? Diajarkan enggak? Belum. Ya. Biasanya di penghujung semester ya. Diajarkan karena itu sangat penting. Ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang dewasa, bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak kecil, itu semua ada. Ya, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala misalnya walaqad khalaqnal insana fi ahsani at-taqwim, manusia itu diciptakan dengan para sebaik-baiknya. Apakah sebaik-baiknya tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tanpa perhitungan? Pasti dengan perhitungan. Segala sesuatu makhluk yang Allah ciptakan pasti dengan perhitungan yang sangat detail, sangat baik. Ya, makanya ciptaan Allah baik, penuh dengan perhitungan. Baik hadirin sekalian, bisa kita lanjutkan, dibuka kitabnya halaman 118. Oh, 116 afwan. Bagan ya, bisa dilihat di bagan itu metode-metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan maklumatnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis ini, di bawah bagan ya, di dalam hadis ini yaqulul muallif hafizahullahu taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan akan pentingnya nasihat dengan sabda beliau, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, susunan mubtada dan khobar pada kalimat ad-dinu an-nasihah. Keduanya ma'rifah. Pada umumnya mubtada bentuknya ma'rifah dan khobar bentuknya nakirah. Ada yang paham, Pak? Mubtada, khobar, ma'rifah, nakirah. Ada yang belajar di sini? Siapa yang belajar bahasa Arab di sini? Angkat tangan yang belajar bahasa Arab. Mubtada khobar, tahu mubtada khobar? Susunan mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifah memberikan faedah al-hasr, yaitu pembatasan. Sehingga kita menerjemahkannya dengan agama itulah nasihat. Ya, agama itulah nasihat. Seakan-akan agama tidak lain kecuali nasihat. Agama ya nasihat, gitu maksudnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa agama kandungannya hanyalah nasihat. Ya, ini dari sudut pandang pertama. Jadi agama itu ya nasihat itu. Ya, agama itu adalah nasihat itu. Kedua, pembahasan agama sangatlah banyak. Ini sudut pandang kedua. Pembahasan agama sangatlah banyak, namun dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencukupkan menyebutkan nasihat untuk menjelaskan agama. Dari sini dapat dipahami bahwa nasihat dalam agama adalah perkara yang penting. Bahkan yang dipahami dari hadis ini adalah seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling penting dari agama adalah nasihat. Ya, sudut pandang pertama itu tadi apa? Agama adalah nasihat. Ya, jadi agama itu apa? Agama itu nasihat itu. Yang kedua apa? Yang paling penting dari dalam agama ini, perkara yang paling penting dalam agama adalah nasihat. Ya.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Ya. Amalan haji bukan hanya wukuf di Arafah saja. Banyak amalan-amalan lainnya seperti sa'i, tawaf, lempar jumroh dan yang lainnya. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji adalah wukuf di Arafah, maka ini menunjukkan bahwa inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Ada yang belum pergi haji, Pak? Ada yang belum pergi haji? Ya, semoga yang belum pergi haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Ya, bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Demikian juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ya. Ibadah itu banyak gak? Banyak macamnya. Ya, banyak macamnya, tidak tidak terbatas. Makanya definisi daripada ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ismun jami', segala sesuatu. Definisi ibadah nih, segala sesuatu ya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya perkara zahir ataupun batin, perkataan atau perbuatan. Ya, banyak sekali. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Kenapa? Ya, doa sangat penting. Ya, doa sangat penting. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa ad-dinu an-nasiha adalah an-nasihatu imaduddin. Ya, nasihat itu adalah tiang agama. Ini takrif dari para ulama. Sudut pandang ketiga, di dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan beliau, agama adalah nasihat sebanyak 3 kali. Diulang, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan akan pentingnya nasihat di dalam agama Islam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya agama berkutat seputar nasihat. Ya, penting, saking pentingnya diulang-ulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara yang diulang-ulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memberikan nasihat. Ya, ada seorang datang kepada Rasulullah, kemudian orang ini berkata, "Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Faraddada miraran, qala la taghdab. Diulang-ulang. Selain itu Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Diulang-ulang. Saking pentingnya. Ya, karena amarah ini adalah sumber dari kezaliman. Orang banyak kemudian merusak harta orang lain, ya, kemudian menumpahkan darah orang lain. Itu karena apa? Intinya adalah amarah yang tidak bisa dia tahan. Ya. Sekarang makna nasihat. Makna nasihat. Nasihat secara etimologi, apa etimologi, Pak? Bahasa lugawi, berasal dari kalimat nasoha. Huruf-huruf ini menunjukkan kepada 2 makna, na, nun, sod, dan ha. Pertama, al-khulus au al-ikhlas. Ya, secara bahasa nasoha ini artinya adalah al-khulus au al-ikhlas, yaitu yang murni atau memurnikan. Sebagaimana dikatakan nasahtu al-asal idza safaituha. Seseorang yang mengatakan nasahtu al-asal maknanya adalah aku telah menjernihkan, membersihkan, atau mungkin praktek di kita adalah apa? Ketika madu itu di apa bahasanya? Disaring, ya, disaring. Membersihkan madu dari kotoran-kotoran, disaring dari kotoran sampai kemudian apa? Jernih. Yang tersisa adalah madu yang jernih.
Sebagaimana sering diucapkan az-zahabu an-nasih, yang artinya emas murni dan tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Emas murni, bahasa Arabnya adalah az-zahabu an-nasih. Kedua, makna bahasa, definisi lugawi daripada nasoha adalah al-khiyatah, yaitu menjahit atau menambal. Sebagaimana dikatakan nasohar rojulu saubahu idza khotohu. Jika disebutkan nasohar rojulu saubahu, berarti maknanya adalah lelaki itu telah menjahit bajunya. Ya, perlu bagi kita untuk mengetahui makna nasihat secara etimologi agar bisa memahami maknanya secara terminologi, secara istilah. Jadi nanti kalau kita belajar apapun itu di dalam agama, terutama permasalahan fikih ya atau yang lainnya, itu nanti biasa kita akan temukan para ulama ya menyebutkan definisi secara bahasa atau ta'rif al-lughawi dan ta'rif al-istilahi. Ini mesti ya, karena yang namanya syariat kita ya disyariatkan turun dalam bahasa Arab. Makanya penting sekali hadirin sekalian, kalau boleh saya nasihatkan kepada antum belajar bahasa Arab. Ya, di sisa usia kita usahakan belajar bahasa Arab. Karena apa? Agama kita datang turun dengan bahasa Arab. Ya, dan banyak sekali walaiyazubillah orang-orang zaman sekarang yang kemudian dijadikan panutan di dalam agama ya. Kemudian mereka tidak punya kemampuan untuk berbahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab tapi banyak ngomong tentang agama. Dia bahasa Arab aja nggak bisa. Ya kan, bahasa Arabnya nggak pernah belajar. Nah ini bahaya ya. Maka salah satu yang bisa kita usahakan ketika antum mau naik levelnya dalam menuntut ilmu, pelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, lugha Arabiyah, dasar-dasarnya dipelajarin. Banyak sekarang kursus-kursus bahasa Arab ya, baik itu yang sifatnya institut ataupun kursus-kursus gitu ya, banyak. Yang penting antum usaha aja ya, yang penting antum usaha. Penting bahasa Arab. Adapun makna nasihat secara terminologi atau al-istilahi, maka pertama, jika diambil dari makna etimologi yang pertama, maka maknanya adalah ya, kalau disebut etimologi atau al-lughawi itu maksudnya apa Pak? Maksudnya adalah asal kata tersebut ketika dipergunakan oleh orang-orang Arab itu maknanya apa? Nasoha itu ketika dipergunakan sama orang-orang Arab itu maknanya apa? Itu bahasa tuh, secara bahasa. Ya, kalau disebutkan secara terminologi al-istilahi, ya ini adalah definisi yang dibuat oleh para ulama ketika mendeskripsikan istilah-istilah yang ada dari bahasa Arab tersebut. Jika diambil dari makna etimologi yang pertama, maka maknanya adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ya, menginginkan kebaikan. Jadi nasihat itu kita sedang menginginkan kebaikan pada orang yang akan kita nasihati. Begitu juga kata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan jika diambil dari etimologi yang pertama, maka maknanya adalah hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu, menginginkan yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Masya Allah ya, menginginkan yang terbaik buat orang yang kita nasihati. Lawan dari makna ini adalah al-ghish, tidak menginginkan kebaikan ya, kita menginginkan keburukan terjadi kepada orang lain, sehingga orang yang tidak melakukan nasihat dia telah melakukan ghish. Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan ghish maka ia bukan bagian dari kami. Kedua, jika diambil dari makna etimologi yang kedua, maka maknanya adalah seorang menasihati saudaranya agar kekurangannya ditambal atau diperbaiki. Ya, jadi secara definisi, secara arti katanya, masya Allah, yang namanya nasihat agung tidak Pak? Agung. Ya, kita menginginkan kebaikan terjadi kepada orang lain. Ini dasarnya. Ya, makanya nasihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadirin sekalian, kitab fenomenal yang dikarang oleh siapa? Yang disusun oleh siapa? Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi ini, sahibul kitab nih, yang sedang kita bahas syarah-syarah hadisnya.
Ini Al-Imam An-Nawawi sama. Beliau di dalam kitab fenomenal, kitab Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Saya punya teman orang Perancis, mungkin saya pernah cerita. Ya, beliau pertama kali nyentuh buku, ya, orang Islam saat itu dia masih Nasrani, ya, atau tidak beragama, ya, nggak jelas agamanya dulu. Dia pertama kali dapetin buku Islam itu bukan Al-Quran, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, tetapi apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi membuat bab, ya, judulnya apa? An-Nasihah, memberikan nasihat kepada orang lain. Dan dalil-dalil yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab nasihat tersebut, Masya Allah, di antaranya saya sebutkan, ya, dalil-dalil di dalam bab nasihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bunyinya apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika membahas nasihat, dalil pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, ya, orang-orang beriman adalah saling bersaudara. Saling bersaudara. Ya, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 68. Wa ana lakum nasihun amin. Sebagaimana kata Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, saya ini pemberi nasihat kepada kalian yang terpercaya, ya, yang amanah. Dan kemudian hadis yang dibawakan di dalamnya, contohnya kata Al-Imam An-Nawawi, ad-dinu nasihah, yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang kedua adalah, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab nasihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara, mukmin orang beriman adalah bersaudara. Dan kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna keimanan di antara kalian sampai dia apa? Dia senang, dia suka, ya, apa yang dia senang, dia suka kebaikan itu, ya, dialami oleh saudaranya sebagaimana kebaikan tersebut dia dapatkan, ya. Jadi yang namanya nasihat ini erat kaitannya dengan persaudaraan, erat kaitannya dengan saling mencintai sesama muslim, ya, saling mencintai sesama muslim. Dan bahkan di akhir bab itu beliau sampaikan, ya, bahwa di antara bentuk cinta adalah menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu terjadi kepada diri kita sendiri, ya. Dan kemudian juga takrif lain daripada an-nasihah yang disebutkan oleh para ulama, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, ya. Nah, kemudian hukum nasihat apa, Pak? Nasihat hukumnya apa? Memberikan nasihat kepada orang lain itu hukumnya apa? Nah, jadi pertanyaannya, ada tidak hukumnya? Ada hukumnya. Apa hukumnya? Wajib, mustahab, mubah? Apa hukumnya jadinya? Wajib. Ada yang sehari ini gak beri nasihat? Dosa berarti hari ini, ya. Disebutkan, ya, para fuqaha ketika membahas tentang hukum daripada nasihat. Malikiyah, mazhab Malikiyah mengatakan an-nasihatu fardu ain. Ya, Malikiyah mengatakan nasihat itu adalah fardu ain, wajib terhadap atas individu kaum muslimin. Setiap dari kita wajib memberikan nasihat. Sawaan tulibat aulam tutlab, baik itu nasihat itu diminta ataupun tidak diminta. Ketika ada potensi di situ harus ada nasihat di dalamnya, maka ketika seorang muslim melihatnya dia wajib memberikan nasihat, ya.
Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi mengutip dari Ibnu Battal mengatakan an-nasihatu fardu kifayah yajzi fihi man qama bihi wa yasqutu 'anil bakin. Jadi fardu kifayah. Kalau ada seorang yang satu orang yang kemudian diberi amanah untuk memberikan nasihat dan dia sudah mencukupinya, maka tidak berdosa kepada yang lainnya. Kalau satu kelompok masyarakat tersebut mereka semua sama sekali enggak melakukan nasihat, saling beramar ma'ruf di antara mereka, maka semuanya berdosa. Ketika terjadi kemungkaran di tengah-tengah mereka dan kemudian tidak ada yang memberikan nasihat terhadap kemungkaran tersebut, ya, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, karena nasihat intinya hadirin sekalian bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini nasihat bagian daripada itu, ya. Jadi fardu kifayah. Nah, hadirin sekalian, dari ta'rif ini, dari penjelasan para ulama tentang nasihat ini, kenapa kemudian di zaman kita terutama orang itu enggak suka dengan nasihat? Ya, banyak orang ketika dinasihatin malah marah. Mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita yang pernah mengalami hal ini. Ketika kita, baik kita itu menasihati orang kemudian orang yang marah, atau ketika kita dinasihati orang kita marah. Apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya orang itu tidak ridho dengan nasihat? Orang itu marah dengan nasihat. Padahal kalau merujuk kepada takrifnya, kemudian dalil-dalilnya, itu adalah hal yang baik. Baik itu buat orang yang dinasihati ataupun orang yang menasihati. Dari sudut pandang orang yang menasihati, hukumnya tadi, entah wajib, fardu ain atau fardu kifayah, gitu ya, yang melihat potensi ada hal di mana di situ harus tegakkan nasihat di dalamnya, ataupun bagi orang yang dinasihati, itu masya Allah kebaikan. Lalu kenapa di zaman sekarang terutama banyak orang yang marah kalau dinasihati? Ini penting sekali. Kita sekarang belajar tentang nasihat, ya. Dan saya yakin banyak dari kita yang merasakan hal ini. Baik itu ketika kita dalam posisi yang sedang dinasihati ataupun orang yang menasihati. Apa sebabnya, Pak? Saya sebutkan beberapanya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih meresapi ini, yang namanya nasihat menasihati ini. Yang pertama, hadirin sekalian, sebabnya adalah kenapa orang benci dengan nasihat? Dhaful iman. Intinya apa? Lemahnya keimanan. Ya, lemahnya keimanan. Disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir kalau tidak salah. Al-Mudaththir, ya. Famalahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Ya, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, ya. Surat Al-Mudaththir betul, ya. Di dalam surat tersebut disebutkan orang-orang penghuni neraka, ya, ditanya kenapa sebab mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ya, mereka ketika di dunia, ketika mendengar tazkirah, ketika mendengar peringatan, ketika mendengar nasihat, mu'ridin. Ya, mereka menolaknya, mereka lari dari nasihat tersebut, dari peringatan tersebut. Ka'annahum humurun mustanfirah. Layaknya mereka adalah keledai-keledai liar. Humurun mustanfirah farrat min qaswarah, lari dari singa. Keledai liar nih maksudnya, antum pernah lihat zebra kan, yang dikejar-kejar sama singa tuh. Ini dipermisalkan sama Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum humurum mustanfira farat min qaswara. Orang-orang yang terjerumus dalam neraka, salah satu sifat mereka, mereka selalu lari dari nasihat, dari peringatan-peringatan. Bahaya. Ini salah satu sifat orang-orang penghuni neraka. Dan ini banyak ditemukan, hadirin sekalian, orang-orang yang ketika diberi nasihat lari. Bahkan ketika misalnya, ya, antum kelihatan sama mereka, terkenal di lingkungan antum orang yang alim, masya Allah, doyan ngaji sana sini,
Ya, ada sebagian orang yang kalau ngeliat antum ngumpet. Takut diapain? Takut diceramahin. Ya kan? Atau ada orang yang jarang ke masjid, nggak pergi ke masjid atau bahkan nggak sholat, ngeliat antum minder. Kenapa? Takut nanti disuruh sholat dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ini terjadi. Ya, nauzubillah. Atau bahkan ada cerita dari seorang ustadz kita. Ya, ada orang-orang yang kemudian beliau menulis buku, menulis kitab, ya, berkaitan dengan masalah riba. Ya, kemudian antara kalau tidak salah suami atau istri atau temannya gitu ya, dan memperingatkan jangan kamu baca buku itu, susah nanti hidup kamu. Ya, susah nanti hidup kamu. Kalau kamu baca buku itu kamu susah hidupnya. Ya, karena nanti akan tahu, masya Allah, apa yang saya lakukan adalah riba. Riba ini berbahaya baik di dunia maupun di akhirat, ya kan? Banyak orang-orang yang kemudian memutuskan untuk tidak mau mendengar nasihat karena tadi itu. Ya, dhaful iman, hadirin sekalian. Dan kebanyakan manusia ketika urusannya nasihat untuk perkara-perkara duniawi, mereka pasang telinga. Ya, kalau urusannya urusan dunia, waduh, dipasang telinga mereka benar-benar. Ya, dan orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka dalam urusan untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi mereka, masya Allah, dipuji-puji. Ya, dipuji-puji. Misalnya ada bapak fulan dinasihatin sama temannya, Pak, kalau ditagih utang itu jangan banyak alasan. Dinasihatin sama temannya, daripada antum banyak alasan, mendingan antum ngumpet. Dinasihatin. Ya, iya benar juga ya, daripada saya banyak alasan, lebih baik saya ngumpet. Diberi nasihat sama temennya, makasih ya Pak, besok saya akan aplikasikan misalnya. Ya, atau misalnya dinasihatin sama temennya, ada orang ya mau menikah, dengar ada kabar tentang fulanah misalnya, ya, dan kemudian dia kenal sama bapaknya, dia PDKT sama bapaknya dengan bawa buah, dengan bawa apa segala macamnya supaya dekat dulu sama orang tuanya. Ada orang kemudian nasihatin, Mas, kalau mau PDKT sama bapak itu nggak usah bawa-bawa buah, hadiah-hadiah, bapak itu nggak seneng. Mas datang aja misalnya salah satu kajian calon mertuanya itu di Masjid As-Sunnah. Bapak ikut aja, Mas ikut aja, ikut kajian di Masjid As-Sunnah biar ketemu sama calon mertuanya itu. Nasihat. Kalau masalah dunia, oh masya Allah, diterima. Tapi giliran ketika dinasihati masalah akhirat marah-marah. Ya, Mas sholat Mas, ya Mas sholat Mas, masa nggak sholat? Urus aja lah diri kamu sendiri, ya kan? Urus aja lah, ngapain sih ngurusin orang lain? Mbak, ya pakai hijab, pakai jilbab, tutup aurat, recok amat sih jadi orang, gitu kan? Biasa seperti ini. Apalagi di media sosial banyak seperti itu, banyak sekali hadirin sekalian. Ketika misalnya selebgram ya, yang notabene ada seorang muslimah misalnya, dikasih nasihat, biasa netizen kan, dikasih nasihat, kemudian apa komentar mereka? Udahlah, masing-masing aja, urus diri sendiri saja. Dan hadirin sekalian, ini salah satu perkataan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, inna ahabbal kalami ilallahi an yaqula al-'abdu subhanakallahumma bihamdik. Ya, di antara perkataan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci engkau ya Rabb, ya wahai Allah, segala puji bagimu. Wa abghadul kalami ilallah an yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqul 'alaika nafsak. Perkataan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, perkataan seseorang kepada orang lain, bertakwalah engkau kepada Allah. Maka kemudian temannya mengatakan apa? 'Alaika nafsak. Ya, urus aja dirimu sendiri, enggak usah ngatur-ngatur. Ya. Wal iyazu billah, dan ini yang banyak diadopsi sama orang-orang zaman sekarang, terkhusus di media sosial. Kalau dikasih nasihat tentang akhirat, ya, tentang adab di dalam agama, jawabannya ini,
urus aja diri kita masing-masing lah, nggak usah ngurus orang lain. Kan seperti itu. Ya. Dan ini hati-hati hadirin sekalian. Ketika kita mendapatkan nasihat seorang muslim yang baik apa? Dengarkan. Ya, dengarkan, berterima kasih kalau antum bisa. Ketika kita diberikan nasihat dalam urusan akhirat sama orang lain, dengarkan. Itu orang baik. Insya Allah orang baik itu peduli sama kita. Ya, peduli sama kita. Maka jangan sampai kita tolak, kita reaksi kita berlebihan, ya, reaksi kita marah-marah misalnya. Sebagaimana kan ada riwayat hadirin. Jadi Rasulullah SAW sedang berjalan, ya. Kemudian mendapati ada seorang wanita lagi menangis di sisi kuburan anaknya. Nangis. Ya. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada wanita itu. Tapi wanita tersebut enggak menghadap ke belakang, ya. Rasulullah bilang ittaqillah wasbiri. Wahai fulanah, ya wahai wanita, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka apa jawaban wanita tersebut? Tanpa orang ini menoleh, sahabiah ini menoleh kepada Rasulullah SAW. Dia nggak tahu siapa yang ngecek siapa yang ngomong, enggak. Langsung wanita ini spontan mengatakan apa? Diam, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Panjang, ya, urusannya panjang. Setelah Rasulullah berlalu, datang orang, anti tahu nggak tadi yang ngomong ke anti siapa? Yang ngasih nasihat ke anti siapa? Itu Rasulullah. Ya, maka dia langsung lari ke rumahnya Rasulullah SAW dan kemudian meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Ya, maka ketika kita mendapatkan nasihat dari orang lain, hadirin sekalian, buka hati kita. Ya, apalagi ketika kita lihat memang orangnya orang baik, kemudian menyampaikan nasihat kita kepada kita dengan nasihat dengan cara yang baik, nggak mengumbar aib kita dan seterusnya. Terima, nggak usah marah. Ya. Maka para ulama, para salaf mengatakan teman yang baik adalah teman yang bisa menunjukkan kepada aib kita, yang kurang dari kita dikasih tahu. Ya kita tidak sadar bahwa kita punya kekurangan di sana, maka dikasih tahu sama ini. Ya, di zaman sekarang orang itu taunya teman baik itu yang hip hore terus lah. Kita lakuin apa aja diapresiasi sama dia. Mau itu maksiat, mau itu taat, ya, semuanya diapresiasi. Dan ini bukan teman yang baik. Ya, teman yang baik adalah ketika kita berbuat salah dia ketuk pintu kita, assalamualaikum, Afan, ana mau konfirmasi kemarin antum berbuat ini. Ya, dinasihatin sama teman kita. Itu teman yang baik, hadirin sekalian. Teman yang baik. Saya dulu pernah pengalaman pas mau masuk atau tes LIPIA, pembukaan tes LIPIA tahun 2011 atau 2012 saya lupa. Ya. Tes takmili LIPIA, takmili itu sebelum syariah 1 tahun. Ya, 1 malam sebelumnya saya masih ingat itu pada momen futsal teman-teman saya. Ya, dan saya udah pede-pede aja besok insya Allah lah lulus lah, bisa lah. Padahal saingannya 1.500 orang, yang keterima cuma beberapa aja. Nah teman saya ada satu tuh, saya masih ingat. Dia ngasih buku ringkasan. Ya, saat itu buku Balagoh kalau nggak salah, Balagoh ya, buku Balagoh, ringkasan Balagoh. Dia bilang, Mam, udahlah nggak usah ikut futsal, nih pelajari nih, penting nih, insya Allah besok banyak keluar dari sini. Saya belum baca tuh, ya, saya udah siap-siap pakai sepatu, udah mau jalan, lumayan jauh waktu itu. Ya, akhirnya dinasihatin sama dia, udah nih, nanti kalau mau masuk LIPIA belajar ini, insya Allah. Dan akhirnya saya urungkan niat saya main futsal, saya belajar tuh malam terakhir tuh sebelum besoknya tes. Ya. Saya dulu punya ini Pak, punya prinsip kalau udah mau tes ujian itu refreshing. Jangan kemudian sampai besoknya langsung ujian, enggak, refreshing, dibikin enak otaknya. Akhirnya malam itu saya belajar. Besoknya hadirin sekalian, ya, 20 soal pertama dari situ. Masya Allah. Ya. Saya baru Masya Allah nih, Masya Allah lah pokoknya. Ya. Jadi kalau ada nasihat yang baik hadirin sekalian terima. Jangan kemudian kita bereaksi macam-macam, sudah. Apalagi masalah akhirat.
Masalah dunia saja kita tuh bersyukur, Masya Allah, terima kasih. Giliran dikit masalah akhirat kita mencak-mencak, kita kemudian marah. Nggak baik seperti itu. Yang kedua sebabnya hadirin sekalian, kenapa orang itu marah ya ketika diberikan nasihat, terutama tentang masalah akhirat ya, masalah akhirat. Yang kedua adalah kiber. Yang kedua adalah sombong. Ini persoalan, diantara persoalan mendasar kenapa kita menolak atau marah ketika diberi nasihat, sombong. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang terdapat di dalam hatinya sebiji dzarah dari kesombongan. Ya. Maka seorang sahabat ada yang mengatakan, Rasulullah, seorang itu senang kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Maka kemudian Rasulullah memberikan definisi daripada al-kibar. Al-kibar apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Tuh lihat, menolak kebenaran kemudian meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Ini kan yang penyebab di antara penyebab inti orang gak mau menerima nasihat. Dia menolak kebenaran karena apa? Kebanyakan persoalan akhirat itu hadirin mengganggu gaya hidup kita, ya, mengganggu apa? Zona nyaman seseorang. Benar tidak? Orang itu marah kenapa? Ketika diingati masalah akhirat, terganggu dia, zona nyaman dia, gaya hidup dia terganggu. Ya, orang yang suka main perempuan, diingetin zina itu apa? Zina itu diantara dosa yang sangat besar, yang paling dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Marah dia, kerjaan saya zina, ya, saya mendapatkan kenikmatan dari zina, dia nggak suka. Orang yang suka minum khamr, ya kan, kemudian diingatkan khamr itu haram, nanti diazabnya seperti ini di hari kiamat, nggak suka dia. Makanya orang banyak lari, menolak kebenaran karena itu, terganggu gaya hidupnya, terganggu zona nyamannya dan seterusnya. Dan kemudian meremehkan manusia. Azan ya? Baik. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Di antara sebab-sebab seseorang menolak nasihat, ya, atau tidak menyukai nasihat, yang pertama tadi apa? Dha'ful iman, lemahnya keimanan, ya. Yang kedua adalah al-kibar, sombong. Dan hadirin sekalian, saking berbahayanya sombong ini, Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengabadikan orang-orang, hamba-hambanya yang sombong dengan spesifik apa saja yang mereka sombongkan, ya. Apa saja hal-hal di mana mereka menjadi sombong karena hal-hal tersebut. Di antaranya misalnya ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang menyombongkan dirinya atas dasar apa? Atas dasar parasnya. Contohnya siapa? Atas dasar parasnya, penciptaannya. Contohnya siapa? Iblis. Dia bilang apa ketika Allah suruh perintahkan dia untuk sujud kepada Adam? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah. Sombong, rasis. Jadi rasisme pertama kali dilakukan oleh iblis, ya, bukan orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam, enggak. Iblis yang pertama kali rasis. Jadi orang rasis itu, ya, muridnya iblis. Enggak boleh, orang Islam boleh rasis enggak? Enggak boleh, hadirin sekalian. Ya, sebagian dari kita mungkin dinasihati sama orang, ini Indonesia kan banyak sukunya, ya. Ada misalnya orang Padang misalnya, orang Minang, dinasihatin sama teman antum orang Jawa misalnya. Ini si Jawa tahu apa sih Jawa, gitu kan. Biasanya ada yang seperti itu. Ada yang cari-cari alasan karena dia nggak suka dengan nasihat, akhirnya itu ke suku. Ya, ada teman antum misalnya orang Muslim, Tionghoa, Cina tahu apa sih? Ya. Seperti itu, ada orang-orang seperti ini. Nggak boleh, hadirin. Ya, ingat, muridnya iblis, orang rasis itu muridnya iblis. Ya.
Dan kemudian ada juga hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyombongkan jumlah pengikutnya. Antum bisa baca surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 34. Sahibul Jannatain. Ketika diingatkan untuk bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, dia bilang apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak hartanya, saya lebih banyak pengikutnya. Ya, relevan sekali dengan orang-orang zaman sekarang. Ketika diingatkan, merasa besar dengan apa? Followers. Ya, merasa besar dengan jumlah pengikutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi kiber, ya, sumber daripada kesombongan. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan kemudian ada hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyombongkan kedudukan dan jabatannya. Contohnya siapa? Banyak. Fir'aun misalnya, Haman misalnya. Ya, karena merasa berkuasa sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Ketika didatangkan kepada dia seorang rasul menyeru dia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ente siapa? Gitu kan. Ente siapa? Enggak ada apa-apanya. Ada lagi kemudian apa? Hamba-hamba Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyombongkan dirinya karena hartanya. Qarun misalnya. Ya, ketika diingatkan untuk bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyombongkan innama utituhu ala ilmin indi. Dia merasa hebat, dia merasa berharta banyak karena keilmuan dia dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini perkara-perkara yang harus kita jauhi hadirin sekalian, terutama dalam permasalahan nasihat. Ini dari sudut pandang yang pertama sama kedua, dhaful iman dan al-kibar, dari sudut pandang kita sebagai mansuh. Kita sebagai orang yang dinasehati. Ya, dan kemudian sebab ketiga dari sudut pandang orang yang menasehati, dan banyak sekali terjadi problem di sini. Ya, orang-orang yang memberi nasihat tidak tahu caranya memberi nasihat. Ya, kadang-kadang dia serampangan, kadang-kadang dia nggak tahu waktu. Dia tidak tahu cara memberi nasihat yang baik sehingga orang yang diberi nasihat kabur. Ya, banyak tidak terjadi seperti ini. Banyak. Orang nggak paham bagaimana memberikan nasihat kepada orang lain sehingga orang lain bukan dia menolak kebenaran, tapi dia nggak suka dengan cara orang yang menasihati dia. Ya, maka kata di antara ya hadirin sekalian, di antara metode yang kita harus aplikasikan ke dalam nasihat-nasihat kita kepada orang lain, ya kita menasihati dengan lembut. Ya, di antara mungkin kalau boleh saya katakan defaultnya, ya, basicnya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain harusnya dengan kelembutan. Ini dasarnya nih. Metode awalnya. Baru nanti kemudian kita beda-bedakan sesuai dengan orang yang kita memberikan nasihat kepadanya. Maka kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan rahimallahu taala, nahnu qad jarrabna wa sami'na man jarraba anna nasihata bil lutfi wal iqna'i anfa' bi katsir minal unfi. Dia kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Sungguh kita sudah praktekkan, kita sudah uji coba, dan kita sudah mendengar dari orang-orang para praktisi dakwah, ya, bahwa ketika memberikan nasihat, ketika mereka memberikan nasihat dengan kelembutan, ya, dengan kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan, itu apa? Anfa' bi katsir. Itu lebih banyak menghasilkan kesuksesan daripada apa? Ketika menasihati dengan cara yang keras. Ya, dengan cara yang keras. Anfa' bi katsir. Lebih banyak bermanfaat. Makanya ini bersumber juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menasihati Bunda Aisyah radhiyallahu taala, kata beliau, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Ya, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat segala sesuatu itu berhasil ketika dilakukan dengan penuh kelembutan dibanding dilakukan dengan penuh kekasaran. Ya, kekasaran. Dan orang-orang zaman sekarang banyak yang kemudian tidak memahami, apalagi orang-orang yang misal baru ngaji gitu ya. Ketika dia sampaikan ke orang lain penuh dengan amarah,
Lihat orang lain salah, kemudian langsung marah-marah, mencak-mencak. Akhirnya orang nggak terima, bahkan nggak memahami apa sebenarnya yang sedang disampaikan ke saya, karena dia marah-marah, gitu ya. Perlu ini kelembutan ini. Dan kemudian hadirin sekalian, di antara metode yang harus kita sadari, apalagi di zaman media sosial ini, ya, kita menasihati seseorang itu yang terbaik adalah di dalam kesendirian. Artinya apa? Kita nggak mengumbarnya kepada orang lain, nggak mengumbar aib orang lain terhadap halayak, gitu ya. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, yang terbaik adalah kita menasihati ini dengan kesendirian, di dalam kesendirian. Nggak kemudian teriak-teriak. Ketika dia melakukan kesalahan di hadapan umum, nggak langsung kita marah-marahin di depan umum seperti itu, enggak. Kita temukan waktu yang tepat, atau bertamu ke rumahnya, bertamu ke kamarnya misalnya, ya, dengan penuh kelembutan, ya. Maka kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, alamatun nasih idza arada zinatal mansuh lahu an yansahahu sirran. Ya, tanda orang itu memang benar-benar tulus menginginkan kebaikan terhadap orang lain, ya, terhadap orang yang diberi nasihati, adalah ketika dia menasihati dengan kesendirian, kerahasiaan. Orang nggak ada yang tahu dia berbuat salah apa, tetapi kita menasihatinya dengan kesendirian itu. Jadi kita nggak mengumbar aib dia, nggak bikin malu dia. Ini di zaman sekarang hadirin sekalian, ya, kadang-kadang orang menjadikan nasihat kepada orang lain jadi konten di media sosial dia. Ini banyak sekali, ya. Misalnya ada temannya, saudaranya berbuat salah, saudaranya upload foto misalnya, ya, foto tersebut ada pelanggaran syar'i misalnya, ada pelanggaran yang mungkin dia sadari atau tidak dia sadari. Akhirnya temannya atau siapanya ini screenshot, taruh di mana? Media sosial dia, akun media sosial dia, diupload foto saudara dia yang tadi melakukan kesalahan, kemudian baru diterangin, nih, lihat si fulan ini berbuat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Boleh nggak seperti ini hadirin? Boleh tidak? Nggak boleh. Ya, mengumbar aib juga seperti itu. Ya, kalau benar-benar kita mau menasihati, nasihati dengan kesendirian, dalam kesendirian dia. Ya, sampai orang nggak tahu, nggak paham. Ini banyak problematika sebenarnya dari sudut pandang seorang yang memberikan nasihat. Ya, sekarang banyak orang nggak tulus. Ya, ketika memberi nasihat nggak tulus, akhirnya malah bukannya orang yang dinasihati itu sadar, malah terjadi permusuhan. Banyak seperti ini karena orang tidak mengetahui metode cara memberi nasihat, ya. Maka kata Ibnu Rajab, ya, rahimahullahu taala, kana salaf idza aradu nasihata ahadin wa'azuhu sirran. Para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, mereka ketika mau menasihati seseorang, mereka akan memberikan nasihat secara rahasia. Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada orang yang tahu kecuali diri dia dengan diri orang yang dinasihati. Nggak ada yang tahu, ya. Wa alamatu man arada shinahu an yansahahu alaniyah, ya. Dan tanda orang yang menginginkan keburukan, ya, bukan kebaikan, adalah ketika dia menasihati dengan cara terang-terangan. Hatta qala ba'duhum, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah. Barang siapa yang menasihati saudaranya, ya, di dalam majelis yang ada antara dirinya saja dan diri orang yang dinasihati saja, berdua saja, fahiya nasihah, maka itu yang disebut nasihat yang sebenarnya. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nas fa innama wabbakhahu. Dan barang siapa yang memberikan nasihat di depan khalayak manusia, sampai orang-orang tahu aib yang sedang dilakukan oleh orang yang sedang diberi nasihat ini, maka itu bukan nasihat, itu orang sedang menjelek-jeleki saudaranya. Ya, maka hati-hati hadirin sekalian. Ya, jangan kalau bisa hadirin, jangan libatkan media sosial di dalam aktivitas nasihat kita. Bahaya. Ya, bahaya. Kalau antum menemukan kesalahan dari saudara antum, jadi sudah. Kalau memang benar-benar tulus
Ya, ketika antum ketemu di masjid, antum tasofah dan kemudian antum minta waktu dia sebentar, antum terangin di pojok, ya, antum nasihatin begini, sampai orang tuh nggak tahu persoalannya apa sebenarnya. Itu paling bagus tuh, ya. Dan itu akan lebih berasar ya kepada orang yang dinasihati. Taib, hadirin sekalian. Jadi ya, yang pertama tadi lemahnya iman dari sudut pandang orang ini beri nasihat, ya. Yang pertama lemahnya iman. Yang kedua al-kibr, ya. Karena kesombongan baik itu tadi karena parasnya, ya, karena hartanya, karena kedudukannya, mentang-mentang pejabat misalnya, ya. Ketika diberi beri nasihat sama tetangganya yang bukan siapa-siapa, nggak punya jabatan, kemudian kamu tahu apa sih, ya kan? Saya pernah di Madinah dulu sekelas sama orang dari dari Cina, benar-benar orang-orang Cina daratan asli. Beliau tinggalnya di dekat kota Harbin. Harbin itu kota yang selalu dingin ya. Dekat-dekat situ, saya lupa nama daerahnya. Beliau orang Cina, ya. Kemudian waktu itu saya ingat saya lagi minum, saya berdiri. Boleh nggak minum berdiri, Pak? Minum berdiri boleh nggak? Ya, berdiri. Kemudian teman saya datang, ijlis. Ya, la tashrab qa'iman. Duduk, jangan minum sambil berdiri. Ya. Saya waktu itu beranggapan, ya, sampai kepada simpulan, ya, minum boleh-boleh saja berdiri. Tapi apakah kemudian saya adu dalil sama dia? Rasulullah pernah minum air zam-zam berdiri. Apakah seperti itu? Enggak, saya lebih memilih ya sudah, ikutin saja. Nasihat, masya Allah, jazakallah khair, syukran. Gitu, Pak. Ya, dan itu lebih menjaga hati kita daripada kemudian kita terangkan dalil kita. Emang benar juga. Sebagian ulama mengatakan ya, bahkan minum itu nggak apa-apa, sambil berdiri itu nggak masalah, gitu kan. Ada sebagian lagi yang mengatakan nggak boleh. Yang paling afdal adalah duduk dan seterusnya. Kemudian dalam masalah nasihat, ya sudah lah. Kalau kita dapat nasihat, terima kasih. Ya, biasakan tuh syukran, jazakumullah khairan. Sudah, jangan tutup, jangan ekspresikan kedongkolan hati antum. Memang kadang seperti itu kan. Orang dinasihati itu mungkin fitrahnya. Kita terusik gitu ya ketika orang nasihat, ini siapa sih orang ini? Yang enggak senang, itu mungkin fitrah. Ya, kita nggak senang dengan tadi, ya, kita diusik zona nyaman kita dan seterusnya. Tapi ya, karena kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita apresiasi orang yang mengingatkan akhirat kita, sudah, ya, jazakumullah khairan, sudah selesai. Ya, entah itu dia nanti setelahnya kita mungkin ada yang kita bicarakan, nanti saja, jangan saat itu juga gitu. Kita terima kasih saja saat itu. Dan kemudian yang ketiga Yang ketiga dari sudut pandang orang yang menasihati Pak? Tidak mengerti metode daripada cara menasihati yang baik, dan ini banyak terjadi, gitu ya. Baik, hadirin sekalian, kita cukupkan materi kita. Sekarang kita kuis. Mungkin ada pertanyaan, kan, silakan. Ya. Oh, iya. Iya. Ada yang bawa anak. Ya, jadi ini penting juga ya hadirin sekalian. Kita mengkondisikan kenyamanan buat orang lain. Jadi waktu kajian itu kan terbatas ya.
itu kajian terbatas, dan kemudian mungkin sebagian dari kita ada yang jauh-jauh dari dari daerah yang ditempuh bisa 1,5 jam atau 1 jam bahkan mungkin untuk sampai ke sini. Maka di antara bentuk kita saling tolong menolong dalam kebaikan, ya kita mengkondisikan ya agar agar waktu kajian itu kondusif. Ya, bagi antum yang mungkin membawa anak atau punya anak kecil, ya kalau memang kiranya anaknya tersebut tidak atau akan membuat kajian tidak kondusif atau mengganggu yang lain, ya antum bisa misalnya ajak keluar, ya ajak keluar gitu ya kemana. Kemarin saya sempat bawa anak ya, saya katanya rese juga. Ya, saya suruh udah bawa aja keluar, ya makan di tempat situ. Ya intinya hadirin sekalian, ya ini waktu kajian ini terbatas dan kita bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara mengusahakan bahwa waktu yang sudah terbatas ini bisa kondusif buat saudara dan saudari kita untuk belajar gitu ya. Lagi? Baik. Pertanyaan pertama, apa hukum nasihat? Apa hukum nasihat? Kedua, sebutkan sebab-sebab orang menolak nasihat, ya, atau tidak suka dengan nasihat. Yang belum punya kitab berapa orang lagi? Kok makin banyak aja sih? Kemarin saya hitung tinggal 4, sekarang 2 kali lipat.
Ya. Ada lagi? Baik. Yang akhwat? Yang akhwat udah? Belum? Baik, ikhwas sekalian, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.